Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikum. Gimana? Ini saya DM kenapa kenapa nggak jawab coba? Di mana kamu DM? Ada tuh saya DM. Di mana? Kenapa nggak WA saja? Oh iya ya. Kenapa saya juga lupa gitu ada punya WA-nya. Ada. Saya saya kalau lihat-lihat chat di TikTok itu DM-nya di TikTok itu jarang sekali. Di mana ya? Tapi harusnya saya dapat dong. Hmm, lupa Yang lupa mana tuh? lupa Anerif, lupa. Enggak, yang mana? Tidak ada, Bro. Ada. Masa nggak masuk? Tak ada. Yang akun yang mana? Akun yang ini? Akun ini TV Laskar Kristus. Bukan akun akun Yusuf PI keberapa ini? Tiga. Yang tiga, yang ini akunnya. Tidak ada. Oh berarti nggak masuk. Ya udah nantilah Nih, disusun Yusuf lah. PI 3 ya. Yusuf PI 3 itu mana ada? Ini terakhir. Ini kan saya sudah jauh di WA. Yang bilang ke saya itu kapan bisa lagi jaringannya yang bagus lah. Hmm. Nah, itu Ya saya udah sudah lah jauh di WA. kalau gitu nanti di lewat WhatsApp aja dah kalau kayak gitu. Lupa punya nomor WhatsAppnya. Gak bisa Ya, kan teman-teman dalam sudah waktu waktu 10 menit ini bagaimana? saya harus akhiri live streamingnya karena dilaporkan di report. Hmm. Gimana, Rip? Jangan di Sebelumnya saya report-report mohon maaf, lah. Rip. Sebelumnya saya mohon maaf ini live streaming kena report gitu. Kira-kira kalau mau diskusi apa baiknya disusun aja gitu. Boleh juga, boleh atur lagi seperti biasa-biasa. Kenapa sih malam banget hampir jam 12 di tempat kita kayak gimana sih? Saya baru selesai live juga, cuman tadi saya iseng saja, saya coba naik karena Hmm. tidak ada lawan diskusi bro kan. Jadi makanya saya minta Ah, naik. Barangkali gini, tadi saya pikir tadi udah nggak report, ternyata udah kena report. Kita udah membahas ini tidak ada solusi di Kristen ini. kena pembatasan nih, live dibatasi untuk beberapa penonton. Live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi. Alasan pelecehan dan perundungan. Masya Itu Allah. biasa, itu Gimana biasa saya TikTok. merundung siapa sih? Macam-macam. TikTok memang modelnya begitu, Hmm. bro. TikTok itu memang sensitif, beda dengan YouTube. Makanya sebenarnya lebih enak YouTube tapi lebih lebih simpel di TikTok kan daripada YouTube. Mm-mm. Sekarang juga pun orang Iya, semua udah main TikTok. Cuman iya. cepat sekali ke banned. Punya saya juga, akun saya ini juga satu kali lagi kena pelanggaran udah tamat, permanen dia Tamat. dihapus. Oh, tapi bisa. Kemarin aku pernah juga kena permanen tuh, yang 200.000 pengikut itu. Kena juga Ah, permanen itu, mati dia, tapi bangkit hari ketiga setelah banding. oh bisa banding ya. Bisa, bisa. Setelah banding itu hari ketiga bangkit dia akunnya. Oke, mungkin kita mas tipis-tipis sedikit lah Pak Ustadz. Nanti tutup mungkin pada 15 menit lah. Sampai jam 11 juga saya pun harus istirahat juga. Kita bahas Hmm, tema inilah. Aku nggak tanya tentang Islam, tapi Pak hmm, Ustadz silakan tanya saja tentang kekristenan. Saya akan menjawab sebisanya saya. hmm. Tentang tidak ada solusi di Kristen. Kan temanya tidak ada solusi dalam Kristen nih. Dalam hal apa? Bisa dikerucutkah? Dicerucutkan Iya, sedikit. boleh nih. Saya tanyakan sama ini ya, sama Arif ya teman-teman. Tentang masalah diskusi saya sama Oki kemarin sampai baper ya. Terus Pak Pendeta tadi solusinya juga mental gitu. Gini Rip, yang kupertanyakan tidak ada solusi di Kristen itu ketika seorang wanita dinikahi laki-laki Kristen. Kan tidak boleh bercerai kecuali dia berzina, kan kayak gitu. Artinya kan masalah apapun yang ada dalam rumah tangganya itu mereka tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Nah, saya minta carikan solusi gitu ya dari agama Kristen. Jika seorang wanita, seorang istri tersebut dia tidak dinafkahi oleh suaminya, terus tidak dikasih uang oleh suaminya, suaminya tidak mau tahu lagi dengan dia. Bahkan
sang istri ini ditindas oleh suaminya. Solusi apa yang diberikan Kristen karena cerai tidak boleh? Silakan. Iya, baik. Jadi kasus-kasus seperti itu seringkali terjadi dalam hubungan rumah tangga kekristenan. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 19 Pak Ustadz begini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu dilanjutkan nanti di ayat yang ke 9, tetapi aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi ketika terjadi hal-hal demikian, ya memang harus diselesaikan dan keduanya untuk pergi ke konselor, ya konselor, pergi ke konselor untuk apa? Untuk dibina. Karena gini, pernikahan kekristenan itu kan kalau di gereja saya ya, di gereja saya itu 6 bulan. 6 bulan itu pembinaan. Dikatakan itu konseling pranikah namanya. Nah jadi dalam kekristenan itu esensi pernikahan itu kan bukan hanya di bawah perut. Esensi pernikahan itu kan bukan di bawah perut. Ya, tapi esensi pernikahan itu adalah untuk mewujudkan kasih Allah kepada umatnya. Karena hubungan suami istri itu tipologi hubungan Allah dengan manusia. Nah makanya kan kalau Anda membaca kitab Hosea, itu kan tipologi hubungan Allah dengan itu. Berkali-kali itu perempuan Gomer itu lari dari Hosea, dia pergi jual diri dan segala macam. Nah itu tipologi, artinya bahwa sekalipun manusia itu terus itu bangsa Israel ya, jauh daripada Tuhan, tapi mereka tetap dicari oleh Tuhannya, tetap dicari oleh Bapa Yahweh. Nah itulah esensi dalam pernikahan kekristenan itu, bahwa bukan hanya di saat ranjang ya kan, kenikmatan, bukan itu, tetapi lebihnya adalah untuk mewujudkan kasih Allah itu kepada manusia. Karena itu tipologi tentang kasih Allah pada manusia, tentang hubungan suami istri. Lalu bagaimana kemudian jika terjadi yang namanya hal-hal yang tadi seperti Pak Ustadz bilang, ya itu harus harus dibina. Mereka ke konselor, mereka ke pendeta, ke gembala untuk dibina kembali, diarahkan penyelesaian persoalan. Tetapi jika memang tidak ada solusi, artinya pilihannya harus cerai, maka diberitahukanlah Lukas 16 ayat yang ke-18 Pak Ustadz. Ya itu, saya sudah mengalami hal-hal itu dan saya kasih solusi seperti itu. Ya nih, Lukas 16 ayat yang ke-18, saya bacakan dalilnya dulu. Ya, ayat 18 dikatakan apa? Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Itu artinya dua-duanya. Dua-duanya. Jadi misalnya saya ceraikan, lalu saya menikah dengan laki-laki lain, perempuan lain, saya berbuat zina. Demikian juga istri saya ketika dia kawin atau ada laki-laki yang kawin dengan dia, itu juga hidup dalam perzinahan. Karena memang harus maut yang memisahkan baru. Nah maka solusi adalah ketika memang memilih untuk cerai, ya maka Anda harus siap untuk hidup sendiri-sendiri. Gitu. Tidak lagi boleh menikah. Itu konsekuensi memang. Konsekuensi dalam kekristenan. Jadi karena kita tidak diizinkan memang untuk kawin 2 istri, 3 istri, apalagi menceraikan. Tapi kalau salah satunya udah mati, ya silakan bebas daripada ikatan pernikahan itu. Ya, hanya Baik. seperti itu. Kalau mau cari solusi lain dalam kekristenan tidak ada. Oh, baik. Berarti gini, selain berzina, artinya boleh juga nabrak aturan itu, tapi konsekuensinya dianggap zina dua-duanya, kayak gitu ya? Iya, jadi kan ditanggung masing-masing lah. Tetapi secara keagamaan tidak dibenarkan. Makanya kan orang seperti itu tidak bisa diberkati di gereja, Pak. Oh, oke. Berarti Ya, solusinya harus mati dulu dong. Kan kayak gitu. ya memang betul. Artinya harus maut yang memisahkan. Gitu loh. Oh, Jadi kalau mereka mau berpisah silakan. Setelah sudah diberikan pemahaman-pemahaman yang mendalam sesuai dengan Alkitabiah dan ajaran kekristenan, tetapi dia bilang, aduh, udah nggak bisa lagi, ya, udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa tahan lagi karena suami seperti ini atau istri seperti ini begitu, ya. Nah maka silakan cerai, silakan pisah. Tetapi yang pertama itu tidak diberikan surat cerai oleh gereja, gitu. Kedua, tidak juga diberkati oleh gereja manapun. Ketika sudah terjadi, maka solusinya adalah apa?
yaitu nikah secara adat, nikah secara kepemerintahan, gitu. Tetapi dosanya dia tanggung sendiri. Tapi pengajaran kekristenan tidak kompromi dalam dosa itu, Pak Ustadz. Itu yang dimaksudkan. Karena kan ada juga yang menikah, udah ceraikan istrinya, udah pisah, tapi menikah lagi. Contoh, kita ambil contoh lah, tokoh di Indonesia ini seperti Ahok. Ya, Ahok kan terus cerai dengan istrinya kan, dia menikah lagi. Itu tidak di gereja dia menikah, pasti di catatan sipil, di kepemerintahan. Karena mana ada gereja yang boleh memberkati begitu, memberikan surat nikah lagi, nggak ada. Karena tidak kompromi dengan pelanggaran itu. Ya, kesalahan satu orang itu tidak boleh merusak ajaran dan akidah kekristenan. Ya kalau cerai silakan cerai. Kalau mau menikah lagi ya nikah, tapi di luar gereja. Ya otomatis kan hidup dalam dosa, perzinahan tuh. Begitu. waduh. Wah, susah rupanya aturannya ya, teman-teman ya. Nggak susah juga. Nggak susah juga bagi saya gini. Bagi saya nggak susah Pak Ustadz. Karena apa? Karena sebenarnya gini, orang menikah itu kan sudah pilihan. Makanya kan cari jodoh itu kan bukan coba-coba kan gitu. Makanya gini, saya itu kasih waktu ya. Kalau sama jemaat saya kasih waktu, itu biasanya itu 6 bulan gitu. Dalam konseling pranikah. Selama 6 bulan itu kita bimbing. Malahan Pak Ustadz begini, kan banyak orang cerai itu. Misalnya waktu pacaran kan nggak tahu kalau suaminya itu impoten. Iya kan? Tidak tahu kan? Nah, itu dalam konseling pranikah, itu laki-lakinya harus jujur. Dia harus jujur. Itu dia tidak bisa bohong. Dia bilang, oh saya ini impoten ya, nggak bisa itu. Saya harus pakai obat kuat dulu baru bisa itu. Nggak bisa. Dia harus jujur. Tidak bisa Kayak sembunyikan. gimana itu? Contoh, begini Pak Ustadz. Misalnya kan ada satu laki-laki misalnya, dia mau menikah nih. Dia udah pacaran saling suka ini. Iya kan? Tapi ternyata selama ini kalau dia istilahnya mau, ya maaf katalah, dia mau berhubungan misalnya atau gimana nantinya, itu dia harus menggunakan obat kuat baru bisa bereaction kan? Bereaksi maksud saya. Baru bereaksi dia punya. Nah maka dalam konseling pranikah kekristenan itu harus ditanyakan. Ya, harus ditanyakan. Karena apa? Nanti diberitahukan kepada pasangannya. Ini loh kelemahan dia. Apakah kamu terima? Termasuk keduanya ditanya juga kepada laki perempuan. Barangkali nggak bisa punya anak. Ya kan? Mungkin selama gadisnya mungkin ada gangguan di kandungan atau seperti apa, diangkat kandungannya. Tapi nggak pernah dia kasih tahu sama pacarnya selama ini kan gitu. Karena kan kalau pacaran orang itu hanya tahu yang baik-baik saja kan. Tai kucing pun bisa jadi coklat Pak Ustadz kalau pacaran. Gitu. Bentar, ini ada yang menarik. Mau ditanyakan. Kalau Ya, seperti itu kan wanita yang udah diponis mandul kan kayak gitu. Baik rekam Ya. jejak medisnya juga mandul lalu diketahui oleh gereja. Solusi bagi wanita mandul ini kan rata-rata laki-laki banyak nggak mau. Itu solusinya kayak gimana pula itu? Ini juga nggak ada solusi lain kah? Selain mati atau cerai itu mati Baik. atau tidak cerai itu nggak ada solusi lain kayak gitu. Baik, baik. Sebenarnya itulah solusinya tadi itu ya. Jadi kalau dia udah pacaran kan harus ada keterbukaan satu dengan yang lainnya. Sehingga kan laki-laki pasti ada yang terima. Kalau jodoh itu sudah pasti Pak Ustadz. Ya kan, kalau memang Tuhan sudah memang takdirkan mereka untuk menjadi pasangan suami istri, sekalipun ada kelemahan dari keduanya pasti bisa menerima itu. Tetapi dalam hal ini harus dibimbing. Bimbingannya apa? Di konseling pranikah tadi. Ya artinya kan kamu udah tahu ya kelemahan dia. Jadi tidak ada lagi alasan ke depan karena dalam kekristenan itu tidak boleh cerai. Jangan karena kamu tidak punya anak, lalu nanti kamu ceraikan istrimu atau kamu berpoligami. Karena di dalam kekristenan nggak boleh berpoligami. Nah harus dikasih tahu itu kepada kedua pasangan. Nah artinya harus ada jaminan dan itu harus ada tanda tangan ya di kertas. Kalau kita buat tanda tangan itu bahwa tidak ada paksaan, menerima satu dengan yang lainnya dengan tulus dan ikhlas untuk menerima sebagai pasangan. Itu karena bagi kekristenan Pak Ustaz, mohon maaf, poligami itu bukan solusi. Bukan solusi. Dan saya juga percaya di dalam Islam itu ya bahwa tidak diharuskan. Makanya kan di dalam surat An-Nisa itu ya dikatakan nikahilah 2, 3, 4. Ya kalau kamu tidak merasa adil ya kamu nikahi salah satu saja. Itu artinya bahwa ada solusi di situ bahwa kalau memang kamu tidak adil ya satu aja. Artinya bahwa tidak dipaksakan juga. Ya. Tetapi kita melihat dampak poligami itu kan ada.
Walaupun di dalam pasangan suami istri, satu misalnya suami dua istri, tetapi bagi anak-anak jika ada anak-anak itu akan jadi polemik. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu. Maka dalam kekristenan itu bukan solusi untuk berpoligami. Tetapi solusinya apa? Selesaikan persoalan. Atau kalau sudah cerai dalam itu. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 11. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Lalu dia kasih solusi di bawah. Ya kalau memang harus terpisah dari keduanya, harus bisa bertarak. Gitu loh. Ya, harus bisa bertarak. Bertaraknya apa? Ya menahan satu dengan yang lainnya sampai menunggu salah satunya mati. Karena sudah ada ikatan, Pak. Iya kan? Karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Ya kan? Maka itu mereka terikat pada hukumnya Tuhan. Maka baru bebas salah satunya. Kalau pisah boleh pisah. Tetapi tidak boleh menikah. Kalaupun menikah memaksakan, ya itu tadi solusinya. Menikah secara adat. Menikah secara catatan sipil. Lapor ke pemerintahan kan gitu. Ke Dukcapil atau apa, dipanggilkanlah orang-orang pemerintahan yang punya andil di situ. Akhirnya dinikahkan secara itu. Tapi tidak mendapatkan surat nikah atau surat nikah kudus dari gereja. Gereja tidak akan kasih itu. Gini. Itu ada tulisan yang agak nyelekit juga tuh di bawah tuh yang saya lihat tuh ya. Kalaunya mati atau tidak boleh cerai, tidak ada solusi lain. Nanti kalau suaminya kan udah nggak cinta lagi nih sama istrinya kan, daripada istrinya ini nggak bisa dia cerai, lalu tiba-tiba dia masukin racun ke makanan, kayak gimana itu, dia bunuh lah. Nah itu sama saja dosa, Pak. Artinya kan itu sama saja dosa toh. Artinya gini. Karena nggak ada solusinya gitu loh, bakal jadi rumit jadinya. Ya itu solusinya apa? Silakan. Anda mau menceraikan tetapi firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Artinya Anda tanggung sendiri gitu loh. Contoh nih Pak Ustadz, saya kan udah tahu firman bahwa tidak boleh cerai dalam kekristenan. Tetapi karena keinginan duniawinya saya menikah lagi gitu loh. Silakan gitu loh. Silakan. Nah apakah sah ketika dia menikah secara catatan sipil sah? Sah. Tetapi kan kita tidak bisa kemudian itu ya melanggar aturan firman Tuhan. Jadi kalau memang Anda mau menikah, silakan menikah secara duniawi kan gitu. Karena yang Anda ikuti kan nafsu duniawi, bukan keinginan Tuhan tuh. Keinginan Tuhan itu kan ya langgeng sampai kakek nenek kan. Orang menikah itu kan pasti kita kasih ucapin begitu. Selamat ya, langgeng sampai kakek nenek. Doa kita begitu karena itu ajaran firman Tuhannya. Tapi kalau kemudian ada orang oknumnya, kemudian nantinya mau menolak ajaran itu dan ya dia mau nikah secara catatan sipil atau catatan adat, ya kita sama-sama di Kalimantan Pak Ustadz. Mungkin di Kalimantan Selatan juga kan ada orang-orang Dayak kalau nikah adat saja. Ada enggak? Pasti ada. Kalau mayoritas kan tengah itu ada, iya. Ya, di barat juga di tempat saya itu kebanyakan mereka nikah adat gitu. Nikah adat itu sah. Surat nikah adat itu bisa digunakan untuk membuat kakak, untuk membuat akta lahir, membuat akta nikah itu bisa transfer. Tapi pandangan Kristennya tetap itu zina gitu, meskipun dia pakai nikah sipil kayak gitu, nikah adat itu. Iya, secara agama kekristenan itu tetap hidup. Lukas 16 ayat 18 tadi itu tetap. Tetapi kan tidak mungkin kita ngomong-ngomong begitu. Kan kita tidak. Oh iya, itu konsekuensi. Iya. Konsekuensi firman Tuhan itu tidak kompromi. Tidak kompromi dengan dosa. Makanya kan di dalam Yehezkiel 33 ayat 8 sampai 9 berkata, jika aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau akan mati dalam kesalahanmu. Tetapi engkau yang benar tidak pernah memperingati orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Lalu orang jahat itu akan mati. Tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawabannya kepada saya. Tetapi kalau saya sudah memperingati bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa, lalu dia melanggarnya, ya dalam Yesaya 33 ayat 9 berkata, kamu sudah menyelamatkan nyawamu. Kita tidak dituntut lagi. Dia akan mati dalam kesalahannya. Dia akan celaka dalam kesalahannya. Artinya bahwa saya tidak boleh kompromi dengan dosa. Firman Tuhan tidak boleh dijual, Pak. Tidak boleh dilanggar.
Itu jadi udah paten. gini, Rip. Hmm. Kalaunya aku ya herannya kayak gini ya. Ibaratnya kan ada laki-laki Kristen nih udah nggak cinta lagi. Dia udah nggak nafkahi istrinya, tapi laki-laki ini nggak bisa ceraikan istri kan nggak bisa juga kan kayak gitu. Tapi tidak Mm-mm. dia nafkahi, tidak dia tiduri, bahkan karena dia kagak bisa mencerai ini perempuan, akhirnya dia tindas itu perempuan kan kayak gitu. Ya, ini perumpamaan aja ya kayak gitu dan kemungkinan besar juga terjadi di kehidupan kan. Jadi gini, ini daripada aku nggak bisa cerai kata laki-lakinya kan. Lebih baik aku pura-pura baik aja dah. Masukin aja nih racun ke makanan biar 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 dia modar kan kayak gitu ya. Iya, Biar itu istri sama biar saja. Mm-mm. belum. Biar istrinya ini modar kan kayak gitu. Karena apa? Dipikir laki-lakinya ini kalaunya kagak mati-mati ini perempuan istri ini, waduh ini burung perkutut sakit kepala sampai panas mendidih gitu kan kayak gitu. Ya, Gimana? jadi Kan akhirnya apa? baik, Memotivasi seorang laki-laki untuk berbuat jahat jadinya gara-gara burung perkutut gitu. baik, Pak Ustadz. Saya mau Hmm, tanya dengan hati nurani ini sama Pak Ustadz. Tanyanya gini, ini masih terkait tentang poligami atau mungkin karena gini, Anda dari tema kita kan tidak ada solusi di Kristen, termasuk di dalam hmm. masalah pernikahan ini. Sekarang di Islam mengklaim bahwa solusinya adalah poligami. Sekarang begini, dari hati nurani yang paling dalam dari setiap perempuan yang ada di muka bumi ini, ya, bagaimana dengan hati mereka ketika mereka dipoligami oleh suami? Itu Baik. loh Pak Ustadz. Baik. Jadi begini, Rip. Ini kan ada juga pertanyaan yang sama yang diajukan kepadaku kemarin oleh seorang ini ya apologet Kristen gitu ya. Sebelum hal itu ku jawab, aku ini dulu nih mau menyampaikan ke kamu. Kalau di dalam agama Islam kan seorang perempuan yang udah dinikahi apabila perempuan itu tidak dinafkahi oleh suaminya bahkan ditindas oleh suaminya, solusinya itu bukan poligami, bukan. Tetapi solusinya dia bisa mengadu ke walinya. Ya, perempuan Hmm? tadi bisa mengadu ke walinya dan walinya mengurus kepada suaminya. Nanti bagaimana caranya? Apakah rujuk atau ya berakhir juga di pengadilan agama gitu. Artinya kan solusinya ada di dalam agama Islam itu. Perempuan tersebut boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dan mencari laki-laki yang menafkahi dan bertanggung jawab atas dirinya. Itu dalam Islam gitu loh. Kan kayak gitu. Nah, terus kalau untuk masalah poligami, apakah hati perempuan tersebut sakit kayak gitu? Rip, gak usah jauh. Istriku aja nyuruh aku poligami. Ayo. Kayak gimana? Ya Apakah karena itu sakit salah hati satu dia? sunnah ya. Kagak. Malah dia senang. Ayo, macam mana? Beda-beda juga kan artinya setiap perempuan gitu. Eh, Iya, tetapi begini Pak Ustadz. Oke lah, tadi kalau masalah solusi yang pertama bahwa mereka akan ke pengadilan, mereka ke wali. Dalam kekristenan juga sama. Sama. Tetapi ah, itu tadi bahwa firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Ya, jadi kalau Anda mau melakukan itu, ya itu Anda melanggar firman Tuhan. Itu berurusan dengan Tuhan. Entah bagaimana cara Tuhan untuk membalaskan dosa itu kepada Anda. Karena itu dianggap dosa, dianggap zina di hadapan Tuhan gitu loh. Ya, sama dengan gini. Karena saya katakan tadi sama Pak Ustadz, hubungan suami istri dalam kekristenan itu adalah tipologi hubungan Allah kepada manusia. Bayangkan Pak Ustadz, saya sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Allah, ya kan, percaya kepada Tuhan, lalu saya punya Tuhan yang lain. Dalam kekristenan saya dianggap berzina, saya dianggap selingkuh dari Tuhan gitu loh. Ya, saya dianggap menduakan Tuhan. Nah karena itu tadi, waduh. karena esensi pernikahan dalam Kristen itu. Kalau esensinya adalah untuk mendapatkan keturunan misalnya, ya itu kan anak bisa didapat. Sekarang kan ada banyak sekali anak yang dibuang itu. Itu juga solusi. Kalau itu yang diperkarakan. Nah ada banyak kasus-kasus seperti itu dalam kekristenan. Mereka datang kepada gembalanya. Pak Gembala, aduh gimana solusi dengan kami nih. Sudah 4 tahun, udah 5 tahun kami nunggu-nunggu ini momongan. Nggak didapat-dapat ini. Istri saya bermasalah kandungannya itu. Dikasih solusi. Ingat, konseling pernikah kalian.
esensi pernikahan itu apa? Kalau persoalannya masalah anak, Anda bisa ke panti asuhan, ngadopsi anak. Anda bisa ngambil, kalau kami, misalnya kami orang Nias ya Pak Ustadz, saya orang Nias. Jadi kami itu ada istilah kalau seandainya saya punya saudara, abang saya mandul ya, dia nggak punya anak. Itu saya bisa kasih anak saya, kalau saya banyak anak, saya bisa kasih ke dia menjadi anak dia gitu loh. Ya, menjadi anak dia. Dan itu nanti diberitahukan kepada satu kampung, mungkin potong babi gitu. Ya, atau potong buat acara lah istilahnya begitu. Bahwa ini saya sudah serahkan kepada abang saya menjadi anaknya. Nah itu adalah salah satu solusi supaya tidak terjadi perceraian. Tetapi tadi itu, kalau memang kamu harus memang cerai, ya maka konsekuensinya adalah Anda bisa bertarak. Ya, Anda bertarak. Nah kalau memang Anda tidak bisa bertarak lalu Anda menikah lagi, ya itu Anda berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau Anda minta untuk dinikahkan di gereja kan nggak boleh. Oh, Kan itu di mana datanya itu, Rip? Masa menduakan Tuhan kalau menikah lagi di Kristen? Oke, baik. Kita kan, saya sudah katakan tadi bahwa pernikahan dalam Kristen itu kan tipologi kasih Allah kepada manusia. Ya kan? Jadi apakah Allah itu mau di itu Pak, mau diduakan? Mau kita punya Tuhan lain. Kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada jimat. Kita percaya pada dukun. Kita percaya pada berhala. Sementara kita punya Tuhan. Nah ini yang maksudnya. Kalau kita masih percaya, kita sebagai orang beriman, masih percaya kepada hal-hal yang ilmu kebal, ilmu apa semua. Yang bisa menjaga kita itu ilmu kebal kita. Nah itu kan sama halnya kita menduakan Tuhan. Nah itu sama, karena tipologi hubungan suami istri itu hubungan Allah dengan manusia. Gitu. Ya, jadi memang itu solusi itu saja. Silakan Anda bercerai kalau Anda mau bercerai, tapi ingat ya tidak bisa dinikahkan secara gereja. Hanya itu saja. Itu loh. Hanya itu saja. Anda cerai, Anda menikah lagi silakan. Tapi untuk menikah secara kudus, karena itu bukan pernikahan kudus lagi, Pak. Itu sudah timpang. Karena Tuhan menciptakan manusia itu kan satu pasang. Yaitu Adam dan Hawa. Berarti gini dong, artinya setelah menikah, akad nikah ya di Kristen itu tidak ada solusi artinya gitu. Bisa kusimpulkan kayak gitu, kecuali menunggu kematian. Intinya kayak gitu aja. Iya, memang seperti itu. Karena memang kita beda Pak Ustadz. Di Islam kan solusinya poligami. Iya kan? Kalau bukan, poligami itu bukan solusi. Kalau bagi perempuan solusinya dia mengadu ke walinya. Itu kalau di Islam. Nah, jadi gimana? Tadi ujung-ujungnya kan udah lepas tadi, itu udah nggak suka tadi, Pak Ustadz. Udah nggak suka tadi, mereka cerai. Kalau ini ibarat aku nggak contoh ke lainnya, ini ke aku aja. Aku udah nggak cinta nih sama istriku kan, ibaratnya kan kayak gitu ya. Lalu istriku ini nggak ku nafkahi, aku nggak tidur dengan dia, uang nggak ku kasih, bahkan ku tindas dia, kan kayak gitu. Aku tindas. Istriku ini dia bisa ngadu kepada orang tuanya, ngadu kepada walinya gitu, kepada bapaknya. Bapaknya ini yang akan mengurus kepada aku gitu. Gimana? Apakah mau rujuk atau mau seperti apa solusinya? Kalaunya tidak ada jalannya, maka orang tuanya dari pihak perempuan ini dia bisa mengadukan aku ke pengadilan agama jadinya. Kayak gitu. Di situ kan bisa terjadi perceraian. Ya artinya solusi bagi perempuan, dia boleh mengajukan cerai kepada laki-laki tersebut karena tidak menafkahi, lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Jadi seperti itu. Kalau Islam mudah gitu loh, Rip. Mudah. Tapi kalau di Kristen kan, oh ya meskipun sudah seperti itu dipanggil gereja konseling, tapi tetap aja dilakukan. Ya tetap aja nunggu mati juga kan kayak gitu. Itu yang jadi masalah gitu loh. Takutnya racun bermain gitu, racun. Nah, susah itu. Ya udah tetap dosa Pak Ustadz. Jadi gini, makanya tadi kan kalau memang sudah nggak cocok lagi, udah nggak bisa lagi sejalan, ya silakan pisah. Malahan kan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 7 tadi itu memberikan kalau memang mau berpisah dulu ya untuk menenangkan diri, untuk mencari angin segar, ya silakan gitu loh. Maka solusi gini, orang yang bercerai dalam kekristenan itu gini, ada juga solusi lain. Orang yang bercerai, oke sekarang kita cerai karena udah gak cocok lagi. Ya pokoknya tiap hari berkelahi, pisah.
Gitu loh. Yang laki-laki, yang perempuan kembali ke orang tuanya, laki-laki ya kembali kepada orang tuanya atau hidup sendirilah seperti apa saya sendiri. Nah, kan ini kan dilarang dalam Kristen ini kan, tidak boleh menikah lagi kan gitu. Nah, itu juga diberikan solusi dengan cara apa? Ya kamu memperbaiki hubungan dengan istri kamu. Istri atau memperbaiki hubungan dengan suamimu. Bisa bersatu kembali. Sebelum keduanya menikah ya. Gitu loh. Tapi kan kalau saya misalnya ini, saya cerai dengan istri saya, lalu baru 1 bulan cerai, istri saya menikah dengan laki-laki lain. Maka itu saya tidak boleh nikahkan, sekalipun istri saya minta kembali, itu saya nggak boleh lagi. Karena dia sudah terikat dengan orang lain. Gitu. Dan kalau saya nikahi dia lagi, itu juga saya hidup dalam perzinahan lagi. Karena itu bukan milik saya lagi, sudah disatukan dengan laki-laki lain. Nah, itu salah satu solusi. Ada yang silakan pisah kalau mau pisah dulu. Itu kalau memang nggak bisa lagi diperbaiki. Nah tapi nanti karena kalau dia takut akan Tuhan, kalau memang dia orang yang memang takut akan Tuhan, otomatis kan dia tidak akan nikah nih. Dia tidak akan nikah. Ya. Tetapi jika memang ya mau kembali kepada suaminya silakan. Atau suami kembali kepada istrinya silakan, bisa dikembalikan. Bisa kembali baik gitu hubungan itu. Jadi nggak harus cerai gitu. Ya. Nah itu yang kedua dalam kekristenan lagi Pak Ustadz, saya harus kasih tahu supaya dipahami juga. Yang kedua, ada nih orang menikah, ya kan? Setelah sudah menikah, cerai nih, lalu cerai, lalu kan dua-duanya kan dikatakan bahwa harus hidup bertarak nih. Kalau salah satunya menikah, maka itu hidup dalam perzinahan. Tapi gini, bagaimana misalnya, ya mungkin teman-teman Kristen juga akan bertanya hal itu. Bagaimana kemudian kalau seandainya istri saya misalnya saya ceraikan, istri saya menikah dengan laki-laki lain. Ya, entah secara catatan sipil. Karena saya yakin itu tidak akan diberkati di gereja. Dimanapun itu Pak Ustadz tidak akan diterima di gereja pernikahannya. Kalau udah cerai atau udah pisah dari suaminya. Karena dia akan nanti tunjukkan surat, surat dulu. Itu apakah suaminya udah meninggal atau tidak gitu. Nah jadi dia udah menikah, ikut laki-laki lain. Apakah saya boleh menikah enggak? Boleh, karena karena perempuan itu sudah berbuat duluan, itu loh. Jadi saya lepas daripada janji nikah itu, ya janji nikah. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tetapi yang perempuan ini meninggalkan, ya meninggalkan janji itu dan menikah dengan laki-laki lain. Saya bebas. Kalau saya mau menikah lagi, saya bisa nikah gereja. Tapi dia itu tidak bisa karena dia lebih dulu. Itu juga salah satu. Nah yang berikut Pak Ustadz, ya, yang berikut, misalnya dia cerai nih, ketika sudah cerai, ya cerai, lalu istrinya masuk ke agama lain, pindah agama. Kalau pindah agama juga itu, ya itu udah dianggap mati, lepas daripada ini janji. Nah itu juga dalam kekristenan. Ya, bisa saya bebas daripada ikatan pernikahan itu jika memang dia ya pindah agama atau bagaimana. Gitu. Itu juga solusi-solusi dalam kekristenan. Tapi ya tetap saja tidak bisa disalahkan dan diabaikan firman Tuhan yang tertulis. Itu udah paten, ya dan amin. Ya kalau ada yang langgar ya itu urusan pribadi. Maksudku tidak ada syariat yang mengikat atau tersusun rapi gitu dalam syariat pernikahan, nggak ada berarti di Kristen itu ya. Kalau udah nikah itu ya bisa ku bilang aturannya itu agak memaksa dan ya nggak ada solusi gitu. Artinya kayak gitu sih. Kalau dari penjelasanmu, artinya kan kalau udah menikah ya terikat dengan aturan yang agak memaksa gitu. Dan tidak ada solusi kecuali kematian kan kayak gitu. Tidak ada solusi kecuali kematian. Wah, kalaunya tidak ada solusi tapi udah nggak cinta lagi, pisah rumah ya dengan wanita tersebut tapi nggak boleh nikah. Waduh, kan kita manusia, Rip. Punya nafsu. Gimana itu nasibnya burung perkutut itu? Iya, makanya tadi saya sudah katakan dari awal Pak Ustadz, konsep pernikahan di dalam kekristenan tentu berbeda di dalam Islam. Maka konsep pernikahan dalam kekristenan itu satu kali selamanya. Maka berhati-hatilah untuk memilih pasangan. Jangan seruduk-seruduk gitu loh. Karena kebanyakan gini, kenapa bisa terjadi perceraian? Sebenarnya itu karena seruduk-seruduk.
Seru-seru tuh begini, belum saja menikah itu udah makan duluan. Kan sekarang banyak demikian. Itu sebabnya ketika pun dipersatukan, ya, dipersatukan yang pertama. Kalau di kami ya, kalau orang sudah begitu nggak bisa di gereja loh Pak Ustadz. Kalau udah campur duluan nggak bisa di gereja. Gereja bisa memberkati dalam hal apa? Meneguhkan pernikahan mereka, tetapi tidak dilakukan di gereja. Itu di rumah. Di rumah dilakukan. Kenapa? Karena memang melanggar firman Tuhan tuh. Karena Adam dan Hawa itu diberkati dulu. Dalam Kejadian pasal 1 itu dikatakan bahwa Tuhan Allah memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Gitu. Jadi diberkati dulu baru makan. Gitu. Nah kenapa kemudian bisa cerai, bisa ada persoalan? Ya itu karena itu tadi. Atau misalnya masalah-masalah lalu gitu. Ya, suka selingkuh waktu masih pacaran waktu apa. Makanya di dalam konseling pernikah itu dibereskan semua. Dihapuskan semua. Tetapi itu tidak menjamin bahwa mereka bersih seutuhnya, tidak lagi melakukan itu. Yang namanya manusia punya kehendak bebas, Pak Ustadz. Punya kehendak itu bebas, tadi. bisa memilih. Sama tadi. Ya, sama tadi. Itu kan kalau misalnya mereka cerai tadi itu kan kehendak bebasnya. Jadi mereka tanggung sendiri akibatnya. Ya jujur saya pengennya lebih banyak mendengarkan gitu. Karena saya bingung gimana sih maksudnya, gimana syariatnya. Ini jujur ya 3 Kristen yang kita tanya cuma Arif yang jujur, yang lainnya aduh jong semua. Iya. Ya kalau seperti itu ya bisa kita nilai sendirilah ya kawan-kawan semuanya ya. Kayak gimana aturannya, kayak gimana kerumitannya kan. Kayaknya menurutku lebih mudah aturan Islam deh kayaknya, lebih mudah karena Islam itu aturannya mempermudah kan kayak gitu. Cuma kan kalaunya aturan Kristen seperti itu ya sah-sah aja kan, karena itu kan aturan dari kekristenan kayak gitu. Beda pula dengan aturan Islam kan, intinya kayak gitu aja sih. Iya, karena memang kita beda Pak Ustadz. Kita memang nggak bisa sama, tetapi perbedaan kita itu jangan kemudian menjadi sebuah tembok gitu loh, tembok pemisah antara antara anak bangsa lah. Itu yang saya selalu tekankan juga. Memang pengajaran Islam dan Kristen berbeda, termasuk tentang surga kita nanti. Ya mungkin di sesi-sesi berikutnya nanti kita akan bahas itu ya. Boleh kita bahas surga ya. Surga neraka next time. Kapan bisa? Iya bisa, surga neraka itu karena ya artinya kan kita kan bukan cari ini, kita edukasi ya kan. Saya sudah sering bilang ke Pak Ustadz, kalau saya diskusi itu ya no hujat ya kan, no hujat. Ya tapi kalau mohon maaf ya buat teman-teman semua yang mungkin nonton live saya juga, ya saya kira Pak Ustadz juga mau istirahat. Jadi ya barangkali ada teman-teman Kristen yang saya naikkan ke room saya, kemudian mereka bahas-bahas ini, framing itu ya artinya di luar dari ini ya, kita yang saja saya diskusi itu. Yang penting kan dia diskusi di atas dasar kalian ada kan gitu. Tapi di Bang Laskar ya ini ada Pak Ustadz saksinya. Ya tidak pernah kita mau framing. Kita bertanya pun ya bertanya sesuai dengan yang tertulis saja. Yang berhak menjelaskan Al-Quran hadis itu kan Pak Ustadz yang pihak Islam. Demikian juga Alkitab kami yang berhak menafsirkan dan juga memberikan pengertiannya adalah kekristenan itu sendiri. Tidak mungkin dijelaskan oleh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz akan menjelaskan tentang ayat-ayat kitab suci kami, otomatis kan pasti Pak Ustadz akan melihat yang cocok dengan pemikiran sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Itu sudah pasti, tidak bisa dipungkiri gitu. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau saya yang menjelaskan ya otomatis akan berbeda karena kita berbeda. Iya tapi sih. perbedaan kita kan tidak mungkin kita berkelahi kan gitu. Iya betul seperti itu sih. Kira-kira kita kapan bisa bahas itu? Besok? Besok hari Selasa ya. Bisa? Selasa. Bisa boleh. Jam Besok malam 8 bisa. ya? 8 waktu Indonesia Barat. Jam 7 boleh, jam 7 boleh. Saya sudah ada waktu di jam 7. Kalau jam 7 aku pula di sini baru Isya. Macam mana? Ya, jam 7 kan di sana berarti jam 8. Ya jam 8 baru sholat Isya di sini. Oh gitu. Jadi jam berapa? Jam 8 lah. Berarti jam 9 di sini. Pak Ustadz. Jam 9 di sana. Boleh, jam 8 juga boleh.
Boleh ya? Iya, Jadi seperti itu. Boleh. Temanya surga dan neraka menarik tuh. Ya lama iya, saya nggak bahas bisa, itu. Ya. bisa. Kita bahas edukasi saja. Oke ya. Oke, Kalau seperti baik, itu. Ya udah Rip, kalau siap. gitu sampai nanti besok aku izin untuk pamit Oke, dulu juga baik. sama ente gitu ya, sama penonton juga pengen pamit karena pengen istirahat, terus juga untuk menghindari kebenet gitu karena Iya, iya, live karena udah kena streamingnya pelanggaran pelanggaran tadi. gitu. Eh, eh. Siap. Oke teman-teman, follow-follow Bang Laskar ya, supaya kita besok diskusi dengan dengan saudara kita ya, Ustadz Yusuf, ya sehingga besok kita bisa kondusif, bisa baik. Nah nanti kami berharap juga teman-teman hadir untuk kita saling mengedukasi, bukan cari menang kalahnya, tapi kita sama-sama edukasi tentang beragaman ini yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati Betul. ya. Oke, thank you Pak Ustadz ya. Oke, Selamat selamat malam. malam, Izin dulu. selamat istirahat, terima kasih. Siap.